Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai 7 unsur kebudayaan dan salah satu contoh kebudayaan dari Banyumas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siska Aprilia Wulandari dengan NIM C1E021033 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2021. Menurut Kunchoroningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah unsur yang pertama, yaitu sistem bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut Gesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia. Bahasa tidak selalu harus dengan kata, huruf, atau apapun yang sifatnya verbal. Contohnya, bahasa isyarat yang dilakukan dengan gerakan tubuh. Unsur yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencangkup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Namun, yang menjadi kajian dalam antropologi sesuai unsur-unsur budaya menurut Kunchoroningrat adalah bagaimana pengetahuan manusia digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Setiap suku bangsa di dunia memiliki pengetahuan mengenai antara lain alam sekitarnya, tumbuhan yang tumbuh di sekitar daerah tempat tinggalnya, binatang yang hidup di daerah tempat tinggalnya, zat-zat, bahan mentah dan benda-benda dalam lingkungannya, tubuh manusia, sifat-sifat dan tingkah laku manusia, dan ruang dan waktu. Yang ketiga yaitu sistem sosial. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Kunchoroningrat, tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya. Unsur yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Unsur yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Supaya kita bisa tetap hidup, kita perlu memenuhi ini, setidaknya untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ini juga ada kaitannya dengan sistem ekonomi, contohnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, dan sebagainya. Unsur yang keenam, sistem religi. Kajian antropologi dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari religious emotion atau emosi keagamaan. Emosi keagamaan adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorongnya melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Dalam sistem religi terdapat 3 unsur yang harus dipahami selain emosi keagamaan, yakni sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi itu. Dan unsur yang ketujuh yaitu sistem kesenian. Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia
lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat. Selanjutnya yaitu contoh kebudayaan. Di sini saya mengambil salah satu kebudayaan dari Banyumas, yaitu begalan. Begalan adalah salah satu tradisi budaya masyarakat Jawa, utamanya Banyumas, yang dilaksanakan sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Tradisi ini berupa perarakan pengantin, para penari, penabuh gamelan, dilengkapi dengan usungan berupa perabot rumah tangga. Upacara ini diadakan apabila mempelai laki-laki merupakan putra sulung. Begalan merupakan kombinasi antara seni tari dan seni tutur atau seni lawak dengan iringan gending. Jumlah penari 2 orang, seorang bertindak sebagai pembawa barang-barang, yaitu peralatan dapur, yang bernama Gunareka, dan seorang lagi bertindak sebagai pembegal atau perampok yang bernama Rekaguna. Barang-barang yang dibawa antara lain ilir, ceting, kukusan, saringan, tampah, sorok, centong, siwur, irus, kendil, dan wangkring. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai 7 unsur kebudayaan dan salah satu contoh kebudayaan dari Banyumas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.